Selamat siang Pak Greg dan teman-teman yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kesesatan dalam fikir ilmiah. Maka sebelum melanjutkan materi pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, di sini dan dimanapun kami berada, Engkau senantiasa selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami akan belajar bahasa Indonesia, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu sendiri agar kami dapat mampu berkata-kata, mampu menyerap materi yang akan kami terima pada hari ini. Bukalah hati, budi, dan telinga kami agar kami dapat menangkap materi dan dapat menjadi bekal dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesesatan dalam berpikir ilmiah. Apa arti kesesatan sendiri itu? Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi karena kesalahan dalam pemilihan bahasa dan materi, sehingga dapat menimbulkan kesesatan. Kesesatan sendiri terjadi karena dua faktor. Yang pertama, pemilihan bahasa yang kurang tepat, dan yang kedua, kesalahan dalam menyimpulkan isi. Lalu, kesesatan ini dibagi juga menjadi dua, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal ini terjadi karena bentuk penalaran yang tidak tepat, dan kesesatan material itu karena ketidaksesuaian dalam isi. Jadi penjelasan dan isi tidaklah sama. Lalu di sini juga bisa dibilang bahwa kesesatan juga dapat terjadi dalam bahasa. Kesesatan dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata dalam kalimat memiliki arti sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun kalimat yang berbeda. Kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu menimbulkan kesesatan dalam penalaran. Lalu kesesatan aksentuasi, yaitu terjadi karena adanya tekanan dalam pemberian atau pengucapan, yang seharusnya kalimat itu tidak perlu penekanan, tetapi karena suatu hal kadang individu atau orang menekan kalimat itu sehingga menjadikan kalimat itu yang sebenarnya seharusnya diucapkan dengan halus, tetapi menjadi makna yang berbeda karena terlalu ditekan. Yang kedua, kesesatan dalam aksentuasi verbal. Ini misalnya contoh, saya akan memberi contoh tentang Serang. Serang itu adalah ibu kota Banten, tapi juga Serang, sama-sama penulisan. Tadi Serang adalah ibu kota dari provinsi Banten, dan ini Serang yang artinya waktu itu menyerang dalam pertempuran. Atau ini lemper dan lemper. Oke. Lemper enak dimakan, tapi lemper tidak enak dimakan. Lemper itu untuk menghaluskan bumbu. Lalu juga apel dan apel. Apel itu buah dan apel itu adalah upacara. Tahu. Oke. Tahu nikmat dimakan. Nah, kalau yang satunya aku tahu. Nah, itu aku memahami atau mengetahui sesuatu. Lalu kita lanjut dengan kesesatan equivokasi.
Apa itu kesesatan ekivokasi? Yaitu kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Kesesatan dalam ekivokasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kesesatan ekivokasi verbal. Yaitu kesesatan ekivokasi yang terjadi dalam pembicaraan di mana bunyi yang sama disalahartikan menjadi dua maksud yang berbeda. Contohnya, biar paham, saya berikan contoh. Yang pertama adalah seorang pasien berkebangsaan Malaysia berjumpa dengan seorang dokter Indonesia. Setelah diperiksa, dokter memberi nasihat, ibu perlu menjaga makanannya. Sang pasien bertanya, boleh saya makan ayam? Sang dokter menjawab bisa. Sang pasien bertanya, boleh saya makan ikan? Menjawab bisa. Sang pasien bertanya, boleh saya makan sayur? Sang dokter menjawab bisa. Sang pasien merasa marah lalu membentak, kalau semua bisa, apa yang saya hendak makan? Apa yang arti salah itu? Bukan salah, apa yang maksud di sini kok pasien itu membentak dokter mengatakan bisa. Ternyata ada kesalahan dalam pemahaman bahasa. Sang dokter mengatakan bisa itu artinya dapat makan, artinya bisa itulah. Dan kalau sedangkan seorang pasien itu mengartikan bisa itu adalah racun dari ular, itu yang berat atau beracun. Maka ini yang menjadi bahwa satu kalimat tetapi memiliki dua arti yang berbeda. Lalu kedua, kita memiliki kesesatan ekivokasi nonverbal. Yang saya beri contoh, menggelengkan kepala berarti tidak setuju. Namun di India, menggelengkan kepala dari satu sisi ke sisi lain menunjukkan kejujuran. Ini bisa dikatakan berbagai daerah mungkin ya sikap dalam tindakan kita mungkin memiliki arti yang berbeda. Kita bisa misalnya contohnya juga kita seperti ini tadi, menggelengkan kepala di daerah Jawa mengatakan itu tidak setuju, tetapi di India bahwa itu melakukan kejujuran. Kesesatan amfiboli, yaitu kesesatan karena konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Contohnya yaitu dijual kursi bayi tanpa lengan. Yang kedua, Ali mencintai kekasihnya dan demikian pula saya. Yang selanjutnya, kesesatan metaforis, yaitu kesesatan yang terjadi karena percampuran adukan arti kiasan dan arti sebenarnya. Artinya terdapat unsur persamaan dan sekaligus perbedaan antara kedua arti tersebut. Tetapi bila dalam suatu penalaran arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya, maka terjadilah kesesatan metaforis yang dikenal juga kesesatan karena analogi palsu. Selanjutnya, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi adalah sesat dalam berpikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak setuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah pada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang atau lawan bicara. Dan kesesatan relevansi terdiri dari argumentum ad hominem. Yang pertama, argumentum ad baculum. Yang ketiga, argumentum ad populum. Yang keempat, argumentum auctoritatis.
Yang kelima, argumentum et ignorantiam. Yang keenam, ignorati elensi. Yang ketujuh, argumentum et verecundiam. Yang kedelapan, passio praesensipi. Yang kesembilan, kesesatan non causa pro causa. Yang kesepuluh, kesesatan aksidensi, kesesatan karena komposisi dan divisi, dan selanjutnya kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam pengucapan dan saya akan mengakhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu kembali atas pendampingan dan penyertaan-Mu dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Kami juga terima kasih atas dorongan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat berkata-kata sesuai dengan dorongan itu. Saya percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.